1324 126. Saya dari Universitas Pelita Bangsa mau observasi kepada Ibu Lisa terkait tentang profesi guru. Apa yang membuat Ibu tertarik menjadi seorang guru? Yang membuat saya tertarik menjadi seorang guru adalah saya ingin melakukan hal-hal baru. Sebelumnya memang menjadi guru itu buat saya bukan list atau cita-cita saya sebenarnya, tapi ternyata saya merasakan setelah lulus SMA itu saya langsung terjun ke sekolah. Ini bukan sekolah pertama saya di sini. Sebelumnya saya pernah juga menjadi fasilitator di daerah Bekasi sekolah. Jadi saya ketika udah masuk sini, saya merasakan ternyata ini passion saya. Jadi saya menjalaninya alhamdulillah dengan nyaman seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu ketika awal menjadi profesi guru? Awalnya pasti nggak percaya diri ya, tidak percaya diri, bingung gitu kan, mau menyampaikan apa ya. Apalagi ini anak-anak SD yang cenderung mereka masih nol ya dari pikirannya gitu, jadi khawatir salah penyampaian itu juga kan bisa sangat fatal ya. Mereka kan sangat meniru orang dewasa ya, terutama juga guru gitu kan. Apa saja hal-hal yang disukai dan tidak disukai ini soal guru? Kalau saya sebagai guru, saya suka sama anak-anak. Ternyata mereka itu ya, bagi saya anak-anak ini sebagai pelipur lara ketika ada permasalahan di luar sekolah. Ketika kembali sekolah melihat anak-anak itu merasa senang kembali gitu. Tapi ya hal yang tidak disukai itu ya mungkin dari anak-anak juga kan kadang nggak semua sama ya gitu. Ada yang bisa diatur gitu, tapi kita sebagai guru harus bersikap profesional sih Kak gitu ya. Mau tidak suka ataupun suka, kita berusaha harus suka gitu. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam menghadapi materi pembelajaran? Mengatasinya, kalau saya sih pasti sebelum ke sekolah saya harus belajar dulu, belajar lagi. Jadi apa yang harus disampaikan di sekolah saya udah siap gitu sama materi itu. Jadi tidak bingung bagaimana cara penyampaiannya, terus metodenya apa gitu kan. Terus kalau misalkan ada yang mau dilakukan sebuah proyek ya saya harus siapkan gitu sih untuk mengatasi kesulitan. Kalau ketika Ibu kesulitan dalam masalah pembelajaran, kalau kesulitan dalam masalah pembelajaran biasanya kalau misalkan terutama mungkin kalau melihat anak yang sulit untuk belajar, memperhatikan ya saya melakukan pendekatan terhadap anak tersebut gitu ya, untuk kasih motivasi belajar lebih fokus ke depan gitu kan. Jadi tidak bercanda terus gitu. Apa saja tantangan yang terbesar saat menghadapi masalah dalam proses pembelajaran? Yang pertama, tantangannya adalah sarana prasarana yang mungkin belum mendukung. Terus kedua juga lingkungan, terus juga anak-anak, terus juga jumlah rombongan belajar yang sangat banyak anaknya, itu sebuah jadi tantangan sih. Apa saja tanggung jawab seorang guru dalam mendidik dan mengajar siswa? Banyak tanggung jawabnya, bukan hanya di dunia, tapi kita juga bertanggung jawab di akhirat. Makanya apapun itu yang kita sampaikan, yang kita amanahkan sama anak-anak, kiranya kita juga bisa menerapkannya atau tidak dalam kehidupan kita gitu. Jadi tanggung jawabnya banyak sih, berat. Makanya kan ada kata jadi guru mah berat gitu ya, pekerjaan yang tidak mudah karena mendidik itu bukan cuman ini kan masalahnya mendidik anak orang ya. Kalau ngajar mah gampang, tapi yang susah mah mendidik gitu ya, orang tua aja. Makanya kenapa bisa menitipkan ke sekolah, yang mempercayai kita sebagai gurunya untuk mendidik mereka gitu. Bagaimana Ibu menangani siswa yang memiliki masalah perilaku? Kalau untuk masalah perilaku, kebetulan juga kita di sini di sekolah ini kan ada konselor ya. Biasanya hal-hal yang seperti itu kita konsultasikan jika memang kita tidak sanggup. Tapi kalau kita sanggup biasanya kita handle sendiri gitu ya. Masih pendekatan terhadap untuk wali kelasnya terlebih dahulu gitu, baru kita ranahnya ke konselor. Kalau memang itu tidak bisa ditangani gitu ya gitu. Jadi kita alhamdulillahnya di sini difasilitasi adanya psikolog. Yang terakhir Bu, bagaimana Ibu memahami etika profesi guru? Yang saya harus pahami etika guru, yang pertama guru itu ya harus bisa
belajar. Yang kedua harus etikanya, komunikasinya baik, perilakunya baik, cara berpakaiannya baik gitu ya. Terus etika dalam bekerja sama dalam timnya juga harus baik gitu sih. Nah, Oh ya udah Bu, terima kasih banyak. ya. Oke teman-teman.